Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 47 sampai dengan 51. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu Nathanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tatkala melihat Nathanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah orang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah. Engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah para karyawan Allah bagi keselamatan umat manusia. Hari ini kita merayakan pesta malaikat agung, Mikael, Gabriel, dan Rafael. Malaikat berarti utusan. Mereka adalah pelayan setia di hadapan takhta Allah yang melayani, memuliakan, dan membawa pesan Allah bagi manusia. Dalam kitab suci, kita bisa mengenal ketiga malaikat ini, yakni nubuat Daniel, Wahyu, Yudas, Injil Lukas, dan kitab Tobit. Ada tingkatan dan nama-nama yang disebutkan dalam kitab suci: serafim, ketubim, malaikat agung, dan malaikat Allah. Ketiga peran khusus malaikat agung ini adalah: pertama, Mikael. Nama Mikael artinya siapa dapat menyamai Tuhan. Sesuai namanya, dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan setan. Dalam kitab Wahyu, kita bisa melihat bagaimana kekuatan Mikael menghancurkan setan dalam pertempuran besar yang terjadi di surga. Malaikat Mikael sebagai pelindung bagi kita dalam hal kuasa setan dan kegelapan, dan kepadanya kita dapat memohon bantuan untuk menjadikan kita teguh dalam kasih kepada Yesus dan memohon kekuatan dalam mengalahkan kuasa setan dan kegelapan hidup kita. Kedua, Gabriel. Nama Gabriel berarti Tuhan kemenanganku. Ia kita kenal dengan baik karena termasuk salah satu tokoh penting dalam Injil Lukas. Ia disebutkan juga dalam kitab Daniel. Gabriel adalah pembawa warta
utusan Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita. Malaikat agung inilah yang menyampaikan kabar sukacita kepada Zakaria, suami Elisabet, tentang kelahiran putra mereka, yakni Yohanes Pembaptis, dan kepada Maria tentang kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Kita dapat memohon bantuan kepada malaikat Gabriel untuk menjadikan kita pembawa warta, menjadi seorang utusan Tuhan seperti dirinya. Ketiga, Rafael. Nama Rafael artinya Tuhan menyembuhkan atau Tuhan menyertai. Sesuai namanya, ia disebut sebagai pelindung perjalanan bagi orang yang mengadakan perjalanan. Kisah tentang Rafael dapat kita baca dalam kitab Tobit. Ia memberikan perlindungan dan penyembuhan bagi mata Tobit yang buta. Kita dapat memohon bantuan malaikat Rafael untuk melindungi kita dalam perjalanan, baik jauh maupun dekat, baik berjalan kaki maupun kendaraan. Mereka bertiga menjadi penghubung surga dan bumi, meneguhkan iman, memberi perlindungan, serta menyertai umat manusia dalam pesiaran hidup. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil, Yesus memuji Nathanael sebagai orang yang tulus hati dan menjanjikan bahwa ia akan melihat malaikat naik turun kepada anak manusia. Pesta malaikat agung mengajak kita untuk meneladani ketulusan Nathanael dan bersyukur atas perlindungan dan bimbingan para malaikat yang mengarahkan hidup kita pada Kristus. Semoga berkat bantuan ilahi para malaikat agung, kita hidup dengan hati yang tulus dan setia pada panggilan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.